Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast Merdeka Akuntansi ya. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Di sini kita akan membahas topik tentang hangatnya di dunia filosofi Islami. Kita akan membahas yaitu PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Pelajaran dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Di sebelah saya ada saudari Nana. Hai, saya Nana. Saya sebelahnya lagi ada Jihan. Saya Jihan. Dan di ujung sana ada saudari Hanifah. Hai, saya Hanifah. Dan yang paling ganteng nih di tengah-tengah kita nih, saudara Andri. Hai, saya Andri. Apa kabar Andri? Alhamdulillah baik. Yuk, siap nih kita berkomunikasi standar akuntansi yang bergerak. Memang ini kita bahas di PT saat 112 karena memang menyatakan PSAK yang pada umum saja. Karena memang untuk umum finansial yang menggunakan PSAK yang catatan. Oh ya, setuju banget nih. Apalagi kan kalau itu kan sifatnya tadi kan. Jadi ini transparansinya itu harus krusial gitu, kayak laporan keuangan itu tuh harus transparan gitu kan, karena emang bertanggung jawab buat masyarakat semuanya gitu. Oke sobat, nih kita langsung aja ya ke poin utama kita. Jihan, kan kamu sebagai yang mengetahui tentang inti PSAK 112 itu, apa sih bedanya dari PSAK yang lain? Jadi gini yuk, PSAK 112 itu kan mengatur tentang akuntansi wakaf bagi entitas atau pengelola atau manajemen, dan juga bisa diterapkan di entitas yang menerima wakafnya. Fokus utamanya itu yaitu untuk bagaimana kita mengakui aset wakafnya, mengukurnya, dan juga bagaimana cara melaporkannya di laporan keuangannya. Kita harus membedakan yang mana aset wakaf, yang mana aset untuk si nazarnya tersebut. Nah, kan data itu berbentuk bangunan atau tanah. Nah, itu dicatat secara apa wilayah kita berbaca. Salahuddinnya, PSAK 112 aset wakaf itu diakui pada saat diterima sebesar nilai wajarnya. Kalau wakaf uang sebesar jumlah uangnya, tapi kalau aset wakaf kita harus pakai nilai wajar saat pemindahan aset tersebut dari wajib kepada hasil. Tapi kalau gimana wakaf itu tanah dan biaya-biaya mitigasinya kan kayak balik nama gimana tuh? Biaya-biaya perolehan atau biaya untuk membawa aset ke kondisi yang digunakan itu bisa menambah nilai aset wakafnya yuk. Mirip konsep aset tetap di PSAK 16. Itu konteksnya itu aset wakaf. Terus gimana dengan penyesuaian? Kan ini sering ditanyain, masa aset wakaf disulitin, nanti nilai wajar habis dong berapa keuangan? Menurut bagus ada tadi, pada PSAK 112 dijelaskan bahwa aset wakaf adalah seperti bangunan atau mesin. Mereka mengatur lingkungan, dijelaskan menunjukkan pada ekonomi. Namun, misalkan lingkungan tinggi mengurangi aset wakaf, tapi tidak mengurangi nilai wakaf. Keseluruhan dalam satu investasi, melainkan sebagai bukan berkoneksi. Minimal itu ada 5 yuk. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neracanya. Yang kedua ada laporan rincian aset wakaf. Yang ketiga ada laporan aktivitas. Yang keempat ada laporan arus kas, dan juga yang kelima ada catatan atas laporan keuangannya. Kok aku tertarik sama laporan rincian aset wakaf. Di situ kita kan harus bedain nih mana wakaf temporer dan mana wakaf permanen atau abadi. Karena sekarang kan boleh wakaf temporer, misalnya wakaf uang cuma 5 tahun gitu. Ya lagi kalau wakaf temporer, pada saat jangka waktu sudah habis, maka aset tersebut akan dikembalikan kepada pihak wakil. Luar biasa ya sobat podcast. Tadi kita cuma bahas tentang kulit-kulitnya aja, cuman kayak dasar-dasarnya aja. Sekarang gimana kalau kita bedah lebih dalam tuh pakai contoh kasus yang lebih spesifik. Andri, kamu ada nggak sih data-data atau persoalan tentang penerimaan aset dan kas? Oh, ada nih. Misalnya entitas wakaf menerima wakaf aset kita berupa mobil nih dengan nilai wajar berapa ya? 250 juta. Nilainya gimana nih Pak? Oh jadi kamu mengerti ya secara benar. Kalau misalkan yang mobil, kita mencatat itu sebagai aset dengan bisnis debit. Contohnya, kalau misalkan kita menerima mobil dari berupa aset non-kas dari wakil,
Itu pencatatan jurnalnya, mobilisasi debit, dan penerimaan wakaf permanen berupa aset mobil di sisi kredit. Terus aset wakaf itu kan harus dikelola kan agar lebih produktif. Nah, misalnya disewakan lah. Terus pendapatan sewa ini misalnya pada tanggal 1 Maret itu cuman baru diterima di muka aja gitu. Sebesar 24 juta lah, 24 juta untuk 1 tahunnya. Itu pencatatannya kayak gimana? Nah, itu tuh masuk dulu ke pendapatan diterima di mukanya dulu. Nah, lalu setiap bulan itu kita akui profesinya sebagai pendapatan sewa. Nah, untuk jurnalnya itu kan per tahunnya tadi 24 juta. Nah, untuk mencari per bulannya kita bagi 24 juta dibagi 12 bulan jadi 2 juta. Jadi untuk jurnalnya itu yang pertama kas didebit sebesar 24 juta dan juga pendapatan diterima di muka sebesar 24 juta di kredit. Nah, untuk bulan selanjutnya untuk jurnalnya pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta di debit dan juga pendapatan sewanya sebesar 2 juta di kreditnya. Tunggu sobat. Tadi kan sempat tuh Jihan menyinggung tentang soal pengukuran ulang. Kalau misalnya nih tanah yang dulunya jelas 10 juta, terus kok tiba-tiba sekarang jadi 14 juta karena kenaikan harga, terus gimana dong pencatatannya? Nah, itu kan namanya selisih nilai kembali. Selisihnya itu kan 4 juta. Nilai sekarang dikurangi dengan nilai yang dulu. 4 juta itu dikurangi dengan 10 juta, itu kan 4 juta kan. Maka masuklah ke asetnya itu sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jumlahnya itu sistem. Tanah di debit sistem 4 juta dan di kredit selisih nilai kembali 4 juta. Lupa soal penyaluran manfaatnya. Kalau misalnya si Najir ini menyalurkan beasiswa pendidikan sebesar 10 juta misalnya kepada si penerima manfaat secara langsung, maka penjurnalan itu beban. Tapi kalau misalnya si Najir yang dibikin dulu beasiswanya kepada lembaga misalnya, itu penjurnalannya itu piutang. Misal jurnalnya itu beban penyaluran beasiswa pendidikan pada kas sebesar 10 juta. Kalau misalnya ada jurnal untuk Dikirimkan dulu ya? Iya, kalau yang dikirimkan dulu itu jurnalnya piutang penyaluran beasiswa pendidikan pada kas. Tapi kalau misalnya udah disalurkan sama yang dibilang lembaga sosial yang udah disalurin kan, itu baru juga lagi. Jadi beban penyaluran beasiswa ada piutang penyaluran beasiswa. Jadi gitu ya bedanya kalau udah langsung disalurkan sama dititipkan ke pihak sosial atau yayasan lainnya dulu. Nah, tadi kan Saudari Ani juga menjelaskan tentang laporan rincian aset kas. Jadi dari saya sendiri saya bisa menarik kesimpulan aset wakaf itu bisa datang dari mana aja. Yang pertama itu mungkin dari kas, investasi, piutang dana reguler, terus ada tanah, bangunan, atau aset-aset berwujud lainnya. Dan akumulasi penyusutan, terus dari situ semua kita totalkan menjadi total semua rincian aset wakaf. Dari itu nanti kita dijadikan ada hasil total aset wakafnya, terus dampak pengurangan uangnya. Kalau ada dampak pengurangan uangnya kita kurangkan, baru menjadi saldo akhir. Mungkin sekian aja ya, kayak gitu aja ya. Pasti teman-teman semua udah paham lah ya, kan teman-teman juga tadi udah menjelaskan tentang jurnal-jurnalnya. Wow, bagus ya, bagus banget nih. Kayak dari penjelasan, terus dikasih lagi nih contoh-contoh jurnalnya, itu tuh bisa tuh jadi panduan untuk para nazir. Kalau dari teman-teman ada nggak sih kayak pesan untuk nazir dan wakifnya sendiri, gimana tuh? Jadi buat para nazir nih jangan takut ya untuk menggunakan standar PSAK 112, karena kalau justru dengan standar ini akan meningkatkan kepercayaan publik gitu atau kepercayaan masyarakat. Jadi kalau misalnya pengukuran yang rapi nih, orang nggak akan segan gitu buat wakaf di dalam jumlah besar. Iya benar lagi. Kalau untuk wakif sendiri itu gimana sih? Dan untuk calon para wakif nih ya, ternyata laporan keuangannya itu kinerja dapat kalian berwakaf. Pastikan kita sudah mulai menerapkan standar akuntansi yang benar gitu, Pak.
Bagus. Oke. Mantap nih. Terima kasih ya atas penjelasan. Terus kayak walaupun aku sering bertanya ya, maaf ya. Sebenarnya itu kan untuk nambahin ilmu kita nih. Oke, terima kasih kepada saudari Hanifah, saudara Hanzi yang paling ganteng di sini, dan Nana. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Saya sebagai host di sini kayak mau meminta maaf juga nih apabila ada salah kata atau salah perbuatan sama teman-teman. Semoga bermanfaat ya, sobat. Mungkin kita akhiri aja ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.